Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nabil Sajio Nurneza, mahasiswa Universitas Diponegoro, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Departemen Teknologi Industri dari Sekolah Vokasi, Angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini, aku bakal menjelaskan salah satu materi dalam dunia pemrograman yang dasar yaitu perulangan atau looping dalam rangka penugasan praktikum algoritma dan pemrograman. Dimulai dari perulangan atau looping itu sendiri secara pengertiannya, yaitu perulangan adalah urutan instruksi yang akan dijalankan apabila suatu kondisi terpenuhi. Perulangan pada Python terbagi menjadi dua, yaitu for dan juga while. Oke, selanjutnya untuk flowchart dari looping sendiri dimulai dari start, kita memerlukan suatu bentuk oval, lalu kita melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu menggunakan kotak, yaitu I sama dengan 0, di mana hitungan awal untuk suatu perulangan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke suatu pengkondisian, kita menggunakan bentuk diamond, di mana jika I kurang dari 10, maka jika jawabannya tidak, maka pemrograman atau program akan berakhir pada saat itu juga. Lalu jika jawabannya iya, maka kita masukkan input berupa print I. Jika selanjutnya kita masuk ke proses I++, maka next I. Maka akan lanjut ke looping ke yang I kurang dari 10 atau tidak. Nah, untuk yang ditanda pandanya ini merupakan blok kode yang akan diulang. Nah, untuk kondisi perulangannya di pengkondisian di diamond yang ini, yaitu I kurang dari sama dengan 10. Kita lanjut. Oke, untuk looping sendiri, perulangan dalam bahasa pemrograman berfungsi untuk menyuruh komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis perulangan dalam bahasa pemrograman Python, yaitu perulangan for dan juga while. Perulangan for disebut count loop atau perulangan yang terhitung. Untuk perulangan while disebut uncounted loop, yaitu perulangan yang tak terhitung. Untuk perulangan for digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Untuk perulangan while digunakan untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Selanjutnya ada pola iterasi pada list. Iterasi pada list artinya kita melakukan perulangan untuk membaca, memproses, atau memanipulasi setiap elemen di dalam list. Pola dasar iterasi ada tiga. Yang pertama yaitu sequential access, yaitu akses secara berurutan. Lalu index based iteration, yaitu berdasarkan indeks. Dan yang terakhir yaitu condition based iteration, yaitu berdasarkan kondisi. Di mana contohnya di sini yaitu angkanya terdapat 3 angka, yaitu 3, 6, dan juga 9, di mana for item in angka maka print item. Kita lanjut. Oke, selanjutnya ada transformasi list baru dari list lama. Contohnya di sini transformasi list yaitu membuat list baru dengan cara memproses isi dari list lama. Contoh untuk prinsipnya yaitu ambil setiap item, lakukan operasi tertentu, lalu simpan ke list yang baru. Pola umum transformasinya yaitu yang pertama mapping, yaitu pemetaan. Yaitu mapping sendiri artinya yaitu mengubah setiap item menjadi bentuk baru. Contohnya, kuadratkan angka, tambahkan angka 1, lalu ubah ke huruf besar. Selanjutnya, pola umum transformasi yang kedua yaitu filtering, yaitu penyaringan, yaitu memilih hanya item yang memenuhi kondisi tertentu. Contohnya, hanya ambil angka genap atau hanya nilai di atas 70. Itu merupakan bagian dari filtering atau penyaringan. Yang terakhir yaitu aggregation atau perangkuman, yang artinya yaitu tidak membentuk list baru yang penuh tetapi menghasilkan
satu nilai ringkas dari nilai list lama. Contohnya yaitu jumlah total atau rata-rata atau nilai maksimum ataupun nilai minimum. Itu merupakan contoh dari aggregation atau perangkuman. Next, yaitu untuk transformasi list baru dari list lama. Ini contoh codingannya, yaitu mapping. Codingannya yaitu kita masukkan input 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Lalu kuadratkan, misalkan kuadrat append ditambahkan tanda bintang, maka print angka aslinya yaitu angka, untuk print angka kuadratnya yaitu dalam angka kuadrat. Untuk filternya sendiri kita masukkan angkanya dari 1 sampai 6, kita masukkan input berupa ganjil dan juga genap, maka for x in angka, maka misalkan genap append x yaitu terus else yaitu ganjil dot append x, maka print angka genap yaitu genap, maka print angka ganjil akan menghasilkan angka ganjil. Nah, untuk aggregation atau perangkuman di sini for x in angka total lebih dari sama dengan x, maka rata-rata yaitu total dibagi angkanya. Maka print total semua angka sama dengan total, maka rata-rata angka akan menghasilkan output yaitu rata-rata. Selanjutnya yaitu perulangan untuk for. Yang pertama yaitu untuk bentuk umumnya yaitu for index in range banyaknya perulangan. Misalkan jalankan kode ini, jalankan kode yang lain juga, kode ini tidak diulang karena berada di luar for. Nah, contoh programnya di sini yaitu ulang sampai dengan 10 kali, maka F perulangan ke I. Nah, untuk penjelasannya yaitu menentukan banyaknya perulangan sebanyak 10 kali. Untuk variabel I sendiri untuk menyimpan indeks. Nah, untuk fungsi range yang berfungsi untuk membuat list range dari angka 0 sampai angka 10. Oke, selanjutnya untuk perulangan for sendiri menggunakan implementasi dari list. Untuk implementasi perulangan pada list, contohnya seperti ini, yaitu item sama dengan isinya itemnya terdapat 4 item yaitu kopi, nasi, teh, dan juga jeruk. Nah, untuk for isi dari itemnya itu, maka kita perintahkan print dalam kurung isi. Selanjutnya yaitu mengetahui urutan iterasi for dengan list. Nah, untuk mengetahui urutan iterasi for dengan list, kita bisa menggunakan fungsi enumerate. Nah, fungsi enumerate ini apa sih? Yaitu fungsi yang akan mengekstrak dua buah nilai. Yang pertama yaitu index. Index sendiri artinya urutan iterasi yang keberapa. Lalu untuk item yaitu nilai dari list itu sendiri. Contohnya, misalkan di sini terdapat list kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Depok, Bekasi, Solo, Yogyakarta, Semarang, dan juga Makassar. Nah, untuk for i-nya di sini yaitu in enumerate list kotanya. Makanya kita memerintahkan print i dan juga parameter kedua yaitu kota. Nah, di sini penjelasannya yaitu kode program di atas sama saja seperti sebelumnya. Kita hanya menambahkan fungsi enumerate yaitu dalam kurung dan masing dan mempassing variabel list kota sebagai parameter. Kita juga mengekstrak dua buah nilai yang kita kasih nama i dan juga kota. Kita next. Selanjutnya yaitu for dengan fungsi range dalam kurung. Selain dengan list, kita juga bisa menggunakan for dengan fungsi range. Contohnya yaitu 0 sampai 4. Misalkan for i in range 5, print perulangan ke berapa misalkan, lalu koma parameter yang i. Dengan fungsi range ini, kita bisa melakukan perulangan dari 0 sampai kurang dari nilai range yang kita definisikan. Contohnya di sini range-nya yaitu 5 yang kita contohkan. Sehingga hasil perulangan yang didapatkan adalah 0 sampai 4. Oke, selanjutnya yaitu break and continue. Nah, di mana pada Python sendiri kita bisa menginterupsi dan juga men-skip suatu iterasi pada perulangan. Terdapat dua perintah yang bisa kita gunakan, yaitu break untuk interupsi memberhentikan paksa sebuah perulangan
dan juga continue untuk men-skip ke iterasi selanjutnya. Contohnya yang pertama yaitu for i in range 10 dan juga 20. Skip i jika i-nya bernilai sama dengan 15. Misalkan i-nya sama dengan 15, maka kita memerintahkan continue dan juga print i. Nah, pada saat i sama dengan 15, perintah print i tidak dieksekusi dan justru di-skip ke iterasi berikutnya. Kita next, masuk ke break and continue. Kita juga bisa memberhentikan paksa suatu perulangan sekalipun belum sampai ke iterasi yang terakhir. Contohnya yaitu for i in range 10-20, yang tadi yaitu i sama dengan 15 yaitu break. Dan di sini contohnya yaitu 10, 11, 12, 13, 14. Nah, lalu di outputnya akan langsung berhenti pada saat itu juga. Penjelasannya di sini yaitu sistem akan memberhentikan perulangan ketika i sama dengan 15 dan belum sempat melakukan perintah print dalam kurung. Selanjutnya yaitu perulangan while. Untuk bentuk umumnya yaitu di sini while kita menggunakan boolean dalam kurung bernilai true, maka jalankan kode ini. Terus di komen yang kedua yaitu kode ini berarti di luar perulangan while. Untuk contoh codingannya seperti ini, misalkan jawab sama dengan iya, lalu hitung sama dengan 0, maka while jawab sama dengan iya. Maka hitung lebih dari sama dengan 1, maka jawab input ulangi lagi atau tidak. Itu berupa pertanyaan. Selanjutnya print, kita masukkan perintah print f total perulangan dalam kurung-kurung yaitu hitung. Itu untuk bentuk umum dan juga contohnya dari perulangan while. Nah, di sini bentuk lain menggunakan kata kunci break. Di sini misalkan kita jawab iya, lalu hitung, misalkan while booleannya bernilai true, lalu hitung plus lebih dari sama dengan 10, lebih dari sama dengan 1, lalu kita masukkan perintah yaitu jawab input, ulangi lagi atau tidak berupa pertanyaan. Misalkan jawab tidak, maka akan menghasilkan output yaitu break. Lalu kita perintahkan input yaitu print f total perulangan hitung. Nah, di sini pertama yaitu menentukan variabel untuk menghitung dan menentukan kapan perulangan berhenti. Kalau pengguna menjawab tidak, maka perulangan akan terhenti. Bedanya dengan tadi yaitu jika kita uh, menjawab yaitu iya, maka perulangan akan terus berjalan. Karena di sini menjawabnya yaitu tidak, maka perulangan akan terhenti. Nah, untuk melakukan suatu perulangan dengan while, kemudian menambah satu variabel hitung setiap kali mengulang, lalu menanyakan kepada pengguna apakah mau berhenti mengulang atau tidak. Kita next yaitu repeat until, yaitu blok khusus di Scratch yaitu repeat until atau condition akan mengulang terus sampai kondisi bernilai benar atau true. Kebalikannya dari while di Python yaitu yang berjalan selama kondisi masih true. Contohnya di sini blok kode di Scratch-nya yaitu when bendera hijau diklik, repeat until skornya sampai 10, lalu change score by one. Akan berhenti kalau skor sudah mencapai 10, karena di sini skor dimulai dari 1, maka terjadi perulangan sebesar 9 atau 10 kali sampai skor mencapai angka 10. Kita next. Nah, perbedaan untuk perulangan for dan while ini apa sih? Nah, jika while looping itu bergerak untuk melakukan sesuatu berdasarkan kondisi. Contohnya, jika nilai A masih di bawah 5, maka tampilkan A. Nah, tapi kalau tidak, maka tentu outputnya tidak akan ada lagi dan while loop akan selesai pada saat itu juga. Hal ini bisa didukung dengan arti dari while yang artinya ketika. Nah, untuk for sendiri adalah looping yang melakukan sesuatu berdasarkan keanggotaan. Contohnya untuk setiap anggota dari list angka, tampilkan print. Hal ini tentu didukung dengan arti dari statement for loop yaitu for item
iterable yang artinya yaitu untuk setiap item yang ada di dalam iterable dan arti kata for itu sendiri yang artinya untuk. Ya, kita next. Nah, di sini ada perbedaan perulangan untuk for, while, dan juga repeat until. Nah, untuk konsep dari for sendiri yaitu scratch, artinya itu repeat. Untuk Python yaitu for i in range, yaitu untuk Python-nya dan kapan digunakannya jika jumlah perulangan sudah diketahui. Terus untuk konsep while-nya, untuk di scratch sendiri yaitu repeat until condition, yaitu dibalik logikanya atau block forever atau block selamanya dengan if. Untuk Python-nya yaitu kita menggunakan while condition. Untuk kapan digunakannya yaitu jika perulangan bergantung pada kondisi atau jumlah belum tentu diketahui. Terus untuk konsep repeat until, untuk scratch-nya yaitu repeat until condition. Untuk Python-nya yaitu while not condition. Nah, di sini terdapat perbedaan yang signifikan antara while dan juga repeat until, yaitu di dalam Python kalau while menggunakan while condition, kalau repeat until kita menggunakan while not condition. Nah, untuk kapan digunakannya yaitu jika ingin eh, berhenti ketika kondisi terpenuhi. Nah, di sini terdapat kesimpulannya yaitu untuk for untuk ya apa artinya yaitu perulangan secara terbatas, untuk while looping perulangan selama kondisinya masih benar, terus repeat until yaitu perulangan sampai kondisinya menjadi benar. Oke, mungkin itu dari aku uh, penjelasan materi mengenai perulangan for, perulangan while, dan juga perulangan repeat until. Untuk selanjutnya, aku bakal mendemonstrasikan bagaimana perulangan for, while, dan juga repeat until, baik itu di pemrograman berbasis blok kode, yaitu di website Scratch, dan juga pemrograman teks di Replit Python. Ya, di sini aku bakal memulai masukkan atau membuat suatu codingan secara sederhana di Replit Python. Oke, di sini aku udah membuat codingannya. Di sini coba kita jalanin terlebih dahulu. Nanti aku langsung jelasin secara berbarengan. Oke, di sini hasil terdapat output yaitu perulangan ke 0, 1, 2, 3, dan juga 4. Oke, mungkin di sini aku bakal ngejelasin mulai dari codingannya terlebih dahulu, karena di sini kita perulangan for dengan range. Range itu kayak jaraknya, maka for i in range-nya itu jaraknya itu ya 5, maka di sini outputnya akan menghasilkan perulangan sebanyak 5 kali. Dikarenakan di sini aku menggunakannya di website Replit Python, karena di sini indeksnya dimulai dari 0, yaitu 0, 0, 1, 2, dan juga 3, dan juga 4. Jadi terdapat 5 perulangan yang ada di sini. Oke, ini untuk codingan pertama. Lanjut untuk codingan kedua. Ini aku clear pass dulu. Habisnya ini aku juga hapus. Oke, mulai dari
Oke, di sini aku udah membuat codingannya, langsung aja aku jalanin. Nah, di sini terdapat output yaitu angka sekarang mulai dari 0 sampai dengan 4. Karena di sini kita menggunakan perulangan while, yaitu angkanya kurang dari 5, di mana angka kurang dari 5 itu kan berarti 4, 3, 2, 1, dan juga 0. Nah, di sini kita juga menentukan atau membuat perintah input yaitu angka plus sama dengan satu, di mana misalkan di angka pertama yaitu atau baris pertama angkanya 0, maka plus satunya sama dengan satu. Lalu dilanjut ke baris ketiga, plus satu sama dengan 2, plus satu sama dengan 3, dan plus satu sama dengan 4. Maka program akan berhasil di angka sekarang 4, dikarenakan kita memberikan input atau perintah berupa angka kurang dari 5. Ini untuk codingan yang kedua. Lanjut kita ke codingan yang ketiga. Ini aku hapus dulu. Oke, di sini aku udah buat codingannya. Di sini kita clear dulu. Lanjut kita jalanin lagi. Nah, di sini langsung aja terdapat output berupa bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8, dan juga 10. Karena kita memerintahkan input berupa cetak bilangan genap dari 1 sampai 10 dengan if 2 sampai 0, maka print atau perintah bilangan genap, di mana bilangan genap dari 1 sampai 10 yaitu 2, 4, 6, 8, dan juga 10. Ini untuk codingan yang ketiga. Selanjutnya, aku akan buatkan codingan yang keempat yang agak panjang. Di sini aku skip dulu videonya. Nah, kita masuk ke codingan yang keempat. Di sini aku udah buat codingannya, langsung aja kita run. Nah, di sini kita diminta masukkan angka dari 1 sampai 10. Misalkan kita masukkan angka 2. Enter. Nah, di sini angka terlalu kecil. Misalkan kita masukkan angka 8. Enter. Nah, di sini angka terlalu besar. Misalkan kita masukkan angka 7. Nah, selamat tebakan kamu benar. Kenapa seperti ini? Karena sesuai dengan codingan yang kita buat di sebelah kiri ini, di mana rahasia angkanya adalah 7 dan tebakan angkanya dimulai dari 0. Nah, tebakan rahasianya itu dimulai dari tebakan, masukkan tebakan dari angka 1 sampai angka 10. Misalkan tebakan kita angkanya yaitu lebih kecil dari rahasia atau lebih kecil dari nilai 7 di sini, maka akan menghasilkan output berupa terlalu kecil. Nah, untuk elif selanjutnya yaitu tebakan jika tebakan angka kita lebih besar daripada angka rahasia yaitu 7, maka akan menghasilkan output berupa terlalu besar. Nah, jika hal lain, yaitu jika if dan elif tidak dijalankan, maka akan menghasilkan else, yaitu print, selamat tebakan kamu benar, di mana
tebakan tersebut bernilai sama dengan rahasia, sesuai dengan, output yang ada di sini, yaitu jika aku tadi masukin angkanya 2 maka akan menghasilkan output, terlalu kecil. Jika aku masukin angka 8 maka akan menghasilkan output terlalu besar. Jika aku memasukkan output atau memasukkan angka 7 maka akan menghasilkan output selama tebakan kamu benar. Oke, di sini kita udah melakukan 4 percobaan codingan secara sederhana di Replit Python. Langsung aja kita pindah ke, eee website Scratch untuk pemrograman berbasis blok kode. Di sini langsung aja aku jelasin dulu untuk blok kode yang udah aku buat di sini. Yang pertama yaitu when green flag diklik, lalu delete all untuk number list di bagian B yang sebelah kanan ini. Lalu untuk repeat length of number list A untuk blok kode selanjutnya yaitu item index number list A dikali 2 dari number list B. Nah, contohnya di sini langsung aja coba aku jalanin. Ini aku perbesar dulu. Langsung aku jalanin. Nah, di sini terdapat output di number list B-nya. Di mana tadi kalau kalian perhatiin di sini aku menyuruhkan atau memberikan perintah berupa dari number list A itu dikali 2 maka hasil outputnya akan berada di number list B. Yang mana di sini number list A-nya yaitu 4, lalu number list B-nya yaitu 8, di mana itu sesuai dengan input yang ada di sini, di mana number list A nilainya dikalikan 2 maka hasil outputnya akan berada di number list B, di mana 8 dikali 2 yaitu 16, min 6 dikali 2 yaitu min 12, 10 dikali 2 yaitu 20, 7 dikali 2 yaitu 14. Ini untuk pemrograman berbasis blok kode di Replit Python di Scratch. Di sini aku akan coba di pemrograman berbasis teks di Replit Python. Ini aku hapus dulu. Nah, di sini langsung saja aku buat codingannya. Oke, di sini udah aku buat codingannya. Kurang lebih udah benar, seharusnya codingannya langsung aja aku jalanin. Oke, di sini terdapat output berupa angka A yaitu 2, 4, 6, 7, 8 sesuai dengan inputan aku di sini dan angka B-nya yaitu uh, 2 kali lipat dari angka A di mana uh, menghasilkan output berupa 4, 8, 12, 14 dan juga 16. Sesuai yaitu 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 6 dikali 2 12, 7 dikali 2 14 dan 8 dikali 2 sama dengan 16. Mungkin itu
Untuk selanjutnya aku bakal, eee, lagakan atau mendemonstrasikan, codingan atau membuat blok kode di Scratch ini dan aku akan mendemonstrasikannya nanti. Ini videonya aku skip dulu. Di sini aku udah membuat, beberapa jenis blok kode yang lumayan agak panjang. Di sini mungkin aku jelasin dulu blok kodenya, mulai dari delete all pizza order. Di sini aku bertemakan untuk pemesanan pizza, yaitu height variable, setting total price, lalu setting continue ordering, asking, lalu setting, lalu add item pizza choice, lalu total price-nya berapa, lalu adding pizza choice-nya berapa, dan kita melakukan pembayarannya berapa. Dan juga di sini terdapat pertanyaan yaitu tips yang kamu ingin berikan. Mungkin tanpa berlama-lama, langsung saja kita jalankan programnya di sini. Lalu ditanyakan di sini, do you want to add pizza? Kita langsung aja klik yes. What pizza do you want? Private number, misalkan kita pengen pizza yang ketiga yaitu four cheese. Adding four cheese pizza to the list. Do you want to add a pizza lagi? Misalkan kita pengen pizza Napoli. Oke, sebentar. Hmm, Coba aku ulang lagi. Kita klik yes. Misalkan pizza nomor 2, nomor 3. Kita klik yes. Kita masukkan nomor 5. Oke, di sini adding pizza Napoli. Lalu kita klik yes lagi. Private number misalkan nomor 4. Oke, di sini misalkan kita udah pemesanan pizzanya langsung aja kita ketikkan no. Nah, you have to pay 30.000 euro. What do you want to leave tipnya berapa? Misalkan di sini aku pengen ngasih tip 10. Nah, di sini price-nya yaitu atau harganya yaitu 33 euro. Dikarenakan harga dari masing-masing pizza ini sebesar 10 euro, maka jika dikalikan 3 yaitu 30.000 dan aku kasih tipnya sebesar 10%, yaitu tinggal dikali aja dari 10% dikali 30 euro sama dengan 3 euro, jika ditambahkan yaitu 30 ditambah 3 euro sama dengan 33 euro. Itu mungkin codingan atau pemrograman berbasis blok kode di website Scratch. Di sini langsung aja kita ke Replit Python. Untuk codingannya mungkin sebentar. Codingannya belum aku buat, mungkin aku buat dulu, bisa aku skip dulu videonya. Sini aku udah buat codingannya di Replit Python. Mungkin aku jelasin dulu codingannya. Dimulai dari kita masukkan input menu makanannya. Dimulai dari nasi goreng ayam, nasi goreng kambing, nasi goreng sapi, nasi goreng udang, dan juga nasi goreng telur. Lalu pesanannya total harganya masih nol. Lalu kita masukkan input atau nanti bakal tersedia output berupa halo berikut daftar nasi goreng yang tersedia. Lalu enumerate menu makanannya, lalu print STRI makanannya. Lanjut pesan true, jawaban input apakah Anda ingin memesan? Jika jawabannya iya, maka mau pesan nomor berapa? Maka menu pilihannya yang berapa, total harganya yaitu atau harga persatuannya yaitu 20.000. Tanpa berlama-lama langsung aja kita run di sini.
Apakah Anda ingin memesan? Langsung jawab iya. Mau pesan nomor berapa? Misalkan nomor 1. Ini kita menambahkan nasi goreng kambing ke dalam pesanan. Apakah ingin pesan lagi? Kita jawab iya. Mau pesan nomor berapa? Misalkan nomor yang 6, yaitu nasi goreng ayam. Terus kita ingin memesan lagi, iya. Jika ingin pesan nomor yang ketiga, nasi goreng udang. Apakah ingin memesan lagi? Tidak. Nah, Anda telah memesan nasi goreng kambing, nasi goreng ayam, dan juga nasi goreng udang. Total harga yang harus dibayarkan yaitu 60.000. Karena masing-masing dari nasi goreng yaitu harganya 20.000, kita memesannya 3 nasi goreng, hasilnya yang perlu dibayarkan adalah 60.000. Nah, di sini terdapat pertanyaan lagi, yaitu masukkan tip yang ingin Anda berikan. Misalkan aku ingin masukkan tipnya 10. Nah, jadi total yang harus Anda bayarkan yaitu 66.000, di mana 60.000 10%-nya tipsnya yaitu 6.000, jika ditambahkan yaitu 60.000 ditambah 6.000 menghasilkan pembayaran yang harus dibayarkan yaitu 66.000. Itu mungkin penjelasan dari aku mengenai um, project food delivery, baik itu melalui pemrograman berbasis blok kode yaitu Scratch dan juga berbasis teks yaitu Replit Python. Untuk selanjutnya di sini aku yang terakhir membuat blok kode yang hampir sama seperti sebelumnya yaitu food delivery dengan tambahan yaitu setting validasi tips di sini. Nah, di sini tujuannya untuk apa? Untuk memvalidasi tipsnya itu berada pada rentang 0 sampai 25%. Karena jika jawabannya di luar rentang 0 sampai 25%, contohnya di sini yaitu -1 atau 26, maka akan memberikan output yaitu please provide a correct number. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita jalanin programnya. Ini kita klik bendera hijau, lalu ini hello, add pizza, yes. Misalkan nomor 4, kita yes lagi. Kita ingin pizza nomor 1. Kita ingin pizza nomor 5. Yes dulu. Nomor 5. Sorry, nomor 5. Nah, karena di sini pemesanan pizzanya aku rasa sudah cukup, langsung aja aku masukkan input berupa 0. Now you have to pay 30 euro. What do you want tip to leave? Di sini misalkan aku ingin ngasih tipsnya yaitu 26. Sorry, 26. Nah, di sini dia akan menghasilkan output berupa please provide a correct number. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini tidak sesuai dengan rentang yang diberikan oleh si Scratch di sini, yaitu rentang antara 0 sampai 25%. Contohnya di sini kita mau kasih 25%. Nah, di sini thank you, the price is 37,5 euro. Pizzas are on the way. Di sini mungkin perbedaannya hanya di validasi tips yang kita berikan. Mungkin itu secara pemrograman berbasis blok kodenya. Nanti aku bakal buat pemrograman berbasis teksnya di Rapid Python. Mungkin videonya aku skip terlebih dahulu. Ini aku udah membuat codingannya untuk project food delivery yang tadi untuk memvalidasi tips yang ingin diberikan. Nah, di sini langsung saja kita jalanin programnya. Di sini diberikan pertanyaan apakah ini memesan? Iya. Mau pesan nomor berapa? Misalkan nomor 0. Iya.
Nomor 4, iya. Nomor 1, tidak. Nah, masukkan tips yang ingin Anda berikan. Misalkan di sini aku pengen ngasih tips yang tidak sesuai rentangnya, yaitu 0 sampai 25%. Misalnya aku ingin ngasih tips 34, langsung aku enter. Nah, em, di sini terdapat kesalahan, yaitu untuk tipsnya jika bernilai true di sini. Coba misalkan di sini aku ingin ngasih tipsnya yang bernilai benar, misalkan 21. Nah, di sini langsung terdapat output yaitu terima kasih, total harga sekarang yaitu 97.284. Pemesanan sedang diproses. Kalau misalkan tadi aku masukin inputnya berupa 34%, yang dimana itu di luar dari rentang tips yang ingin diberikan, maka pesanannya tidak diproses. Oke, mungkin itu saja dari aku mengenai penjelasan perulangan looping ini, mulai dari perbedaannya antara perulangan for dan juga while, dan juga repeat until, dan juga demonstrasinya baik itu di Scratch, yaitu pemrograman berbasis blok kode, dan juga di Replit Python, yaitu pemrograman berbasis teks. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.